goreng Tante Pinkan Mambo. Tapi bohong, ini pisang goreng Bunda nih. Soalnya Kak Pinkan PHP mulu. Aku order dari tanggal 20, janjinya dikirim besok, diundur lagi besok, diundur lagi besok, sampai tanggal 28 janjinya. Dan sekarang udah tanggal 25. Kita coba lihat tanggal 28 beneran dikirim nggak? Kalau enggak ya, kita makan pisang goreng Bunda nih lagi aja. Sebenarnya pisang goreng bentukan kayak gini tuh juaranya udah punya Bu Nani. Tapi keren juga nyalinya Tante Pinkan Mambo setelah donatnya itu dia bikin pisang goreng ala-ala Bu Nani. Apakah rasanya bisa bersaing? Kita makan pakai es krim. Ini aku coba belek, isiannya dominan sama pisang. Tepungnya dikit aja. Tapi yang namanya pisang goreng ya, memang nggak jauh-jauh dari minyak ya. Cucu apa? Hari ini mau makan nasi pakai dendeng TikTokers. Tambahin telur. Udah lama penasaran sama dendeng mamaku ini. Yang menggiurkan itu cabenya yang gede-gede. Lumayan empuk. Aku tuh paling suka cabai kasar kayak gini. Wow, ada yang lembut banget. Gaduin ke cabai. Tadi aku goreng telurnya pakai minyak si sambal ini. Menurutku sambal mereka ini dominan rasa manis. Jadi walaupun cabenya tuh gede-gede, dia nggak yang pedas gitu. Bahkan di mulutku ini nggak pedas sama sekali sih. Tapi enak, wangi. Untuk yang doyan manis pasti senang banget makan ini. Mau habisin ini di live. Hari ini baru bangun tidur langsung mau makan nasi. Hari ini nasinya dibikin kering lagi sama aku, sesuai sama seleraku. Seperti biasa harus ada selada. Lauknya risol ayam sambal mata. Jualanku. Udah gini aja. Ini aku sengaja goreng agak kecoklatan. By the way, ini aku nggak tahu varian apa dan level berapa karena ini aku colong dari kulkas. Apakah ini yang ada kentang? Ini yang full ayam. Aku udah 3 hari nggak makan risol ini. Udah kangen banget sama rasanya. Dilihat dari isiannya, ini yang level 3 sih. Cabenya banyak. Pakein ke nasi. Ini cara makannya, isian risolnya digadoin ke nasi. Seperti ini. Terus ini kayak kulit ayam aja gitu. Kayak ini sama juga full ayam yang level 3. Kalau makannya anget-anget lebih mantep lagi. Seabrek-abrek. Cucu apa? Hari ini mau makan lalap platter lagi. Tapi yang versi next level. Sambelnya mau bikin sendiri aja. Pakai cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, tomat. Rebus saja semua selama 5 menit. Saya mau main juga. Habis itu diulek. Bumbuin garam dan penyedap. Susun semua lalapan. Terus lauknya mau pakai yang simple aja, pakai Kenjer nugget spicy. Jadi deh, spicy nugget lalap platter. Timun, pakai nugget. Kol, pakai nugget. Pedasnya nugget, ketemu lalapan sama sambal, pecah banget rasanya di mulut. Selada.
Lihat deh, dagingnya nggak pernah pelit. Nugget ini memang paling enak sih dimakan sama lalapan dan sambal. Fix ini bikin ketagihan. Labubu. Sebenarnya ini enak juga dimakan pakai nasi, tapi lagi nggak pengen. Jadi makan gini aja udah sedap, makin nampol pedesnya. Yang suka pedas cobain juga deh. Tapi nuggetnya jangan sampai salah. Spicy yang label merah ini. Ternyata lalap pretan ngenyangin juga ya. 여러분, 오늘은 먹방은 도넛 메갈로돈 야다! Guys, di tengah gempuran perdonatan, aku menemukan donat megalodon yang cerot. Kita pindahin dulu ke piring. Berat. Wah, mengencot guys, mengencot. Wah. Wah. Lembut banget, Besti. Cerot banget, cerot. Gila, ini enak banget sih. Biasa ini isian yang ada di kue sus itu loh. Isiannya meluber. Sumpah ini isian donat terenak menurutku. Harganya juga murah, cuma 150.000 ini aku beli. Belinya sama mbak-mbak TikTok, namanya Suki Suminten. Itulah pokoknya, nanti aku tag orangnya di bawah. Isiannya best, berasa kayak makan kue sus, tapi ini tuh donat. Donat terenak yang pernah aku makan, pokoknya fix. Walaupun ini bentukannya udah kayak gini pas dimakan, tapi rasanya gila. Isiannya bikin nagih banget, fix. Kalian harus banget nyobain. Ini mereka ngisinya pakai apa ya? Beneran nggak pernah nemu isian donat seenak ini. Coba kalian bisa tebak nggak? Ini kira-kira mereka ngisi pakai apa? Sumpah enak banget. Aku bisa sih beli isiannya doang terus dicemilin. Sumpah. Coba apa? Milo Active Cube. Kalian pernah nggak sih cemilin bubuk Milo kayak aku? Rasanya tuh enak banget. Walaupun makannya berepotan. Sekarang aku udah nggak pernah gadoin bubuk Milo karena kita udah punya Milo Active Cube. Dreams come true guys. Jadi ini tuh bubuk Milo yang versi dikubusin. Enak banget. Definisi makan bubuk Milo yang sebenarnya. Terus enaknya dia tuh nggak lengket-lengket di gigi, nggak lengket di dinding-dinding mulut juga. Sebenarnya Milo Active Cube ini banyak fake-nya loh. Harganya memang lebih murah sih, tapi rasanya jauh banget. Beda banget sama yang asli ini. Karena yang asli terbuat dari kebaikan malt, coklat, dan susu Milo. Aku juga suka kemasannya karena ini pakai resealable pouch, jadi praktis. Kalau nggak habis bisa ditutup lagi. Cocok nih buat kalian yang kesehariannya aktif banget. Bisa jadi cemilan kalau lagi aktivitas di luar atau buat sharing sama teman-teman. Mending makan yang asli aja deh. Bisa beli di Indomaret terdekat. Kanele Code Blue. Agak kecewa karena aku kira aku bakal dapet kotak bundar yang seperti Kak Shelly. Itu cantik banget kotaknya. Terus kenapa kotaknya seperti ini? Tapi di sini ada tulisan Code Blue-nya dan di kotak ini juga ada logo Code Blue-nya. Wow. Kayak mana? Tada. Ini aku beli semua varian rasanya. Yang kecil ini apa ya? Ternyata tadi kotaknya tuh nggak muat, jadi dikasih kotak kecil lagi. Wangi. Ini yang original, waktu itu aku udah pernah cobain dan aku suka banget. Sekarang mau langsung aja cobain varian baru. Yang pertama, pistachio chocolate. Sebenarnya yang pertama kali aku makan waktu itu, di bagian luarnya tuh lebih kering gitu, lebih crispy.
Tapi dalamnya tetap sama-sama moist. Ternyata di atasnya ada coklat lagi, baru ditaburin pistachio. Coklatnya yang kayak ada pahitnya gitu. Tapi bagian luarnya tetap ada sensasi garingnya sih di beberapa gigitan. Lanjut yang varian cranberries. Baru tahu ada berries yang namanya cranberries. Ini jadi ada sensasi asam dari si berriesnya. Suka banget sama garing-garing yang ada di luar ini loh. Yang bikin aku bingung tuh, ini teksturnya udah lembek. Tapi pas digigit, pas dikunyah, tetap ada sensasi garingnya gitu. Ini keren banget, varian walnut. Rasanya jadi makin mehong. Canele double chocolate. Ya udah gitu, cuma ada tambahan coklatnya aja. Almond. Ini sih yang paling menarik perhatianku. Dipanggang sampai kayak gini loh. Suka banget sama yang almond ini. Kayak ada caramelized-nya gitu. Itu dia 6 varian canelenya Code Blue. Yang paling aku suka, yang original sama yang almond. Best! Kalau kalian nggak suka yang ada topping-toppingnya, makan yang original aja udah enak banget. Bahkan justru yang original sih yang paling spesial. Karena nggak ada apa-apa, tapi dia udah endul. Ada jualan baru dari TikTokers. Sebenarnya ini bukan TikTokers doang, tapi juga YouTuber legend. Cendol autentik dari ibu warisan. Warisan ibu, by Kak Selice. Kemasannya lucu banget. By the way, ini aku udah kulkasin 1 hari. Ini aku beli yang family size. Ini praktis banget, bisa langsung makan di tempat. Tapi aku mau tuang ke wadah. Dikulkasin bikin aku takut banget santannya bakal pecah. Tapi ternyata ini enggak. Gula jawanya. Oh, wangi. Kita tambahin es batu biar makin seger. kok nggak ada? Kameraku. Udah nggak sabar cobain rasanya. Tambahin ini lagi biar lebih manis. Benar kata Cina Nakut, ini tipe cendol yang nggak kenyal. Tapi dia juga bukan yang langsung pecah di mulut yang kayak air gitu loh. Ya masih ada teksturnya dikit. Jadi masih asik dikunyah. Jadi agak kemanisan taruh kebanyakan. Tapi ini keren banget sih, kuahnya creamy-creamy gitu. Tadi kalau ada potongan nangka bakal lebih nikmat lagi. Next video mau cobain sambelnya. Ketika tengah malam nggak bisa tidur di Hotel Thailand. Cuma 5 menit aku habisin nih.
Kayaknya nggak punya kok. Sama sih. What is that? Selalu ngiler lihat ke ala posting nasi jukut. Jujur aku belum pernah makan jukut. Rasanya gimana ya? Kelihatan enak banget, jadi ini aku beli. Ini sebenarnya aku belinya maksa banget sih guys. Soalnya sebenarnya ini udah habis semua. Ini aku cuma beli yang ada aja. Oh, kotaknya lucu. Hijau. Tempe, tahu, telur dadar dipakein keju. Ayam. Untungnya masih ada ayam. Ini sambelnya. Ini aku beli sambal yang level 3. Oh, ini bukan telur dadar, guys. Ini ayam. Jadi ayamnya itu udah digeprek dan nggak ada tulangnya. Nah, ini baru telur dadarnya. Pakai nasi di rumah. Nggak ada jukut karena jukutnya habis. Berarti ini namanya bukan nasi jukut. Nah, kita makan ayamnya aja dulu. Karena selain si jukut, aku juga ngiler lihat ayamnya. Wow, lumayan pedas cabenya. Ayamnya bukan yang kering gitu loh. Cuman untuk aku yang suka sama sambelnya merasa kekurangan. Tapi untungnya ini aku ada pesen ekstra sambel. Kita cobain mie-nya. Ini ayam yang gak ada tulangnya. Terus di atasnya ada keju. Cocol ke sambel. Kejunya creamy-creamy gitu. Telur dadar. Telur dadarnya tipe yang garing banget, kering, dan super gurih. Kebayang betapa nikmatnya tadi kalau ada jukut. Best ini, best. Aku sih cocok banget sama ayamnya. Sementara si jukut diganti pakai telur dadar crispy ini dulu lah. Padahal tadi aku pesennya di jam 11, tapi udah pada habis. Besok aku mau coba pesen lagi, lebih pagian. Buat yang suka keju, harus banget cobain ini. Kalah, best. Hari ini mau makan kepiting. Karena kemarin mamaku pengen makan kepiting, jadi aku hari ini beli dan hari ini kita makan kepiting. Wah, lagi kecombrang. Emang kepiting kayak kecombrang ya? Aku udah lama banget gak makan kepiting, jadi kayak udah agak-agak lupa. Karena ini kepitingnya nggak ada jagung, aku rebus jagung sendiri. Ada mantau juga. Mau makan pakai nasi. Langsung mau aku makan kakinya. Super jumbo. Gila, ini cangkangnya super tebel, guys. Tuh. Lihat cangkangnya segini. Aslinya segini, guys. Cocolin saus. Ternyata enak. Kirain tadi ada kecombrang, di aneh. Ini tuh soalnya saus padang ala Singapura gitu. Jadi kayak ada kecombrangnya. Terus rasanya pedas manis. Jagung. Untung jagung yang manis. Coba mantaunya. Unik banget sih ini pakai kecombrang, sumpah. Wangi kecombrang banget, tapi nggak ganggu sih untuk aku. Satu kaki ini udah bisa makan 5 suap nasi. Gokil banget. Aur-aur kan nasi. Lihat cangkangnya, masih ada sisa daging. Ini kepitingnya aku beli di Cabai Ijo, Cabang Pluit. Nggak suka bagian dalam ininya, kepalanya. Untuk mamaku aja. Nggak terlalu gendut ya kalau ini badannya. Aku makan kepiting tim yang dicopot-copotin dulu pakai tangan, terus dikumpulin ke nasi. Ya aku nggak yang pakai seruput-seruput pakai gigi gitu loh. Soalnya takut dagingnya kayak kegencet-gencet, jadinya nggak kemakan. Ya aku biasa dicongkel-congkel dulu. Keluar semua. Udah di nasi nih, baru dihap. Kakinya juga jangan digencet-gencet. Keluar. Jangan digencet tapi kita keluarkan dia. Nih. Cara.
keluarkan. And saus. Gendut. Ada telurnya dikit. Daging. Ini termasuk gendut-gendut sih. Cara kita pakein saus. Hari ini yang mamaku pengen makan enak banget. Yaelah kepiting. Harganya segini. Next kira-kira mamaku pengen makan apa lagi ya? Hari ini mau coba donat Cihonghong. Ini tuh donat labu. Ini aku order semua variannya. Yang polos terpisah gula kayak gini. Pakein dulu. Mulai dari yang gula dulu. Ini harganya 15.000. Semuanya total jadi 135.000. Empuk. Aku suka. Wow. Kalau kemarin yang donat Jeko itu aku bilang skinny. Kalau yang ini tuh baru nggak skinny. Karena adonannya lebih montok. Sekarang yang meses coklat yang terkena sedikit gula. Empuk, lembut. Apakah ini gluten free juga? Kalau iya, ini enak banget sih. Keju. Kenapa aku merasa keju tuh lebih gede ya? Cuma mungkin minusnya ukurannya agak-agak nggak mirip ya. Tapi nggak apa-apa, rasanya enak. Kalau yang ini jadi ada gurihnya karena dia pakai keju yang dominan asin. Tapi nggak tahu kenapa aku paling suka yang gula. Karena aku cocok banget sama donatnya Cihonghong. Jadi kalau toppingnya cuma gula kayak gini tuh lebih berasa si donatnya. Sedangkan kalau kedua ini agak ketutupan sama si toppingnya kan. Jadi aku lebih enjoy makan yang si polos ini. Kira-kira donat mana lagi yang harus aku cobain? Langsung aja komen. Coba apa? Seblak jamur salju. Sebenarnya ini aku beli udah lama banget. Kayaknya udah mau 3 bulan. Tapi aku lupa masak guys. Udah penasaran banget sama rasa seblak jamur salju ini. Soalnya waktu itu berseliuran di FYP semua pada makan ini. Wow. Kerupuk oyeng. Panas banget guys. Ini kerupuk warna-warni yang keriting. Tapi dia kayak mini-mini gitu. Tapi kenyal. Cuma memang tadi rebusnya agak lama. Di kemasan disuruh 8 menitan, tapi aku tadi lebih karena biar lebih lembek. Cuanki kesukaanku. Gila, cuankinya best. Aku tuh selalu suka cuanki dimanapun. Ini aku mau nunggu dingin dulu deh. Aci. Acinya isi daging dikit, tapi aroma dagingnya keluar banget. Terus acinya ini aku suka tipe yang sekenyal ini. Cuanki is the best. Batagor mini. Ini tadi batagornya aku taruh paling terakhir. Ini masih ada garing-garingnya. Cuanki yang panjang ini ya. Terus yang ini apa? Sama kah? Yang ini tuh kayak ada tahunya di tengah. Tapi rasanya sama sih. Ini unik banget sih, tapi memang agak repot dikit karena bumbu seblaknya itu harus ditumis dulu, terus jamurnya juga harus direbus dulu secara terpisah. Tapi pas udah jadi, terbayarkan. Cuma untukku ini kurang pedes. Kerupuk oranye enak banget kalau udah lembek selembek-lembeknya. Ini aku ya? Nge-dessert di Modern Chocolate Cafe. Coklat. Ini harganya lumayan guys, kayak sultan guys. Ini lucu banget, kecil. Wow. Aku mau ambil browniesnya dulu. Wih, browniesnya kayak crispy gitu loh. Terus kita cocol. Wow. Cuma ini browniesnya udah nyoklat, terus dipakai coklat lagi. Jadi kayak coklat banget ya. Kayaknya sus bakal lebih cocok deh. Oh biar nggak beku. Biar. Apa? Belum. Strawberry. Marshmallow. Sekarang coba yang kiwi. Gesekin bekas aja lah. Gesek. Terus habis itu nawarin. Nanas. Iya sama.
Mana dari aku? Apel. Ini lagi berapa ya? 5. Aja, jauh ya. Ih, 19. Oh jam 8. Berarti udah. Enggak, ya kan orang konser gitu. Datangnya biasanya dari pagi. Wow. Melepu-lepu. Wow. Panas, dingin. Coklatnya kayak asapan banget di mulut. Itu nggak ada harganya ya. Pancake-nya juga kayak enak loh. Sekarang cobain yang cheesecake. Agak keras ya, pakein krim. Banyak hati mereka tuh ya. Dingin. Banyak juga yang pakai. Wow, harus total segini biar coklatnya cepat habis. Asamnya Habis. Guys. Coklatnya pun udah kering. guys. Kita semua. Makaroni dengan bentuk terunik dan isi yang tertebal yang pernah ku makan. Cobain makaroni estetik di Thailand. Ini aku bikin videonya di kamar mandi soalnya lightingnya paling bagus di sini. Ini tuh aku tahu dari FYP. Lihat ini warnanya aja udah cakep banget kayak cewek kue. Ini aku belinya di Central Pattaya. Super estetik. Ini kotaknya kayak bagus banget guys. Ini ya timbul-timbul gitu loh. Mari kita buka. Lucu banget. Jadi ini makaroninya dikotakin lagi satu-satu. Ayo kita buka dulu dari yang merah. Kita buka dulu semuanya. Cair. Oh, ada yang lepas. Cek banget. Mau coba dari yang smile dulu. Makaroni dengan bentuk terunik dan isi yang tertebal yang pernah ku makan. Lemon. Bedanya sama makaroni yang bisa aku makan, atasannya ini tuh nggak yang manis banget. Bahkan bisa dibilang manisnya cuma 10%, so nggak manis itu. Terus krimnya lebih ke asam lemon. Jadi walaupun ini kelihatannya jumbo banget dan isiannya sebanyak ini, tapi dia nggak bikin enak karena ya nggak dominan manis. Terus di dalamnya ada krim lemon lagi. Sekarang cobain yang cantik ini. Ini habis ku belah dua karena satu lagi aku mau kasih Kelly. Fix, aku besok beli lagi sih. Aku tuh sebenarnya nggak suka makaroni, tapi yang ini best. Sekarang yang merah, red velvet. Krim putihnya tuh enak banget. Sorry kali, ini aku udah potong semaksimal mungkin tapi agak hancur. Sumpah enak banget yang red velvet. Sekarang yang biru. Ini rasanya apa ya? Vanilla. Aku nggak tahu suka nih. Susu banget. Yang terakhir hijau. Tengahnya ada pink gitu. Wah, ada sausnya gitu. Ada jamnya. Matcha. Agak aneh. Aku nggak tahu yang saus merah itu apa. Aku nggak tahu sukanya ini. So, itu dia makaroni estetik viral di Thailand. Harganya 300 ribuan. Menurut kalian worth it atau enggak? Menurutku sih worth it banget. Soalnya ini bikin aku jadi suka sama makaron. Karena aku nggak suka makaron. Aku dari tadi bilang makaroni ya. Gara-gara kemarin aku ke Malaysia pertama kalinya cobain ayam gepuk Pak Gembus. Sekarang pas pulang langsung aja aku mau makan yang versi aslinya. Yang di Malai juga asli sih, tapi cabangnya gitu. Ini dia. Please jangan hujat aku karena ini pertama kalinya aku makan ayam gepuk paha gembus. Yang di Indo. Soalnya beberapa kali aku mau order gitu di ojol kayak aku nggak yakin gitu loh bener atau enggak. Soalnya bintangnya dikit banget. Ini aku ada pesen satu paket, dapat nasi, lalapan, kulit. Ini paket yang paling mahal gitu. Jadi dapat tempe, tahu. Ini aku pilih ayam goreng dada dan pedesnya yang original. Pedes original tuh kayak gini ya, kayak nggak ada cabenya gitu. Lebih dominan kacang. Ini pedes gak ya? Terus yang di Malaysia itu ada versi ayam crispy dan aku kiranya di Indo itu nggak ada versi yang crispy. Ternyata ada guys. Pesen yang dada juga. Pedesnya yang sedang. Kalau yang sedang rasio cabenya bertambah dari yang original. Yang goreng lagi tapi versi yang pedas. Ini aku pesen esa sambal yang pedas. Cobain dulu yang original. Aku kurang cocok sih sama yang original, nggak ada pedasnya sama sekali.
Kayak ayam sama saus kacang aja gitu. Next, yang pedas sedang, ayam crispy. Perbedaan pedasnya jauh banget langsung dari original ke sedang. By the way, ternyata benar. Untuk sambal tuh lebih enak yang di Indo. Tapi untuk ayamnya lebih enak yang di Malai. Yang di Malai itu lebih juicy, lebih berbumbu, lebih gurih. Crispy-nya juga lebih enak gitu loh. Lebih asin. Kalau yang ini ayamnya kayak ayam goreng biasa aja. Ini yang pedes. Ternyata sama kayak yang di Malai, kalau yang pedes itu nggak ada kacangnya. Nah kalau di Indo kan ayam gorengnya kayak ya udah ayam goreng biasa kan warnanya. Kalau di Malai itu kayak bumbunya sampai ke dalam-dalam gitu. Kemarin aku nggak melihat ada sate kulit di sana. Sate kulitnya bukan tipe yang crispy. Aku tuh lebih suka yang crispy. Pedes banget. Oh ya, aku ada pesen kol goreng. Mau lihat perbedaannya sama yang di Malai. Oh. Yang di Malai itu lebih gosong, lebih kering. Kalau ini masih ada putih-putihnya dan masih agak basah. Jadinya ini lebih berminyak daripada yang di Malai. Sumpah ini yang pedas lebih pedas daripada yang di Malai. Yang di Malai itu aku nggak sampai mendesis tau. Wah, tempe juga di sana lebih berbumbu gitu, lebih hitam. Kalau ini kayak biasa aja, kayak pakai bumbu kuning doang. Kalau tahu di sini tahu kuning yang berdaging, maksudnya nggak kopong. Kalau yang di Malai kopong. Tapi ini nggak ada asemnya, enak. Enggak, emang pedes banget sih. Tapi ayamnya nggak yang kering gitu sih, nggak yang kering mampus. Overall menurutku lebih enak yang di Malaysia. Kenapa yang di Indo nggak dibikin mirip sama yang di Malaysia aja ya? Tapi pedasnya memang kalah sih sama yang Indo.